Siapa yang harus selalu dikuatkan adalah keimanan kita. Memang akan menjadi suatu fitnah berkumpulnya laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat, apalagi berjumpa terus ya, takutnya nanti curhat. Kalau udah curhat nanti ujung-ujungnya naudzubillah selingkuh ya, karena sudah berumah tangga seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya di kantor pun kan seperti itu ya, berkumpul laki-laki perempuan. Maka yang selalu harus diwaspadai itu adalah apa? Jaga keimanan hati kita, jaga keimanan hati kita ya. Tapi kalau kita bicara fikih mah ya begitulah Kak yang bertanya. Memang kalau bisa ya itu apakah bisa haram ya, bisa saja haram berkumpulnya itu. Tapi ya kalau dengan satu kondisi menyulitkan hal itu ya mau bagaimana lagi. Apalagi yang harus kita jaga ya benteng keimanan batiniyah hati kitanya. Semua kembali kepada niat kita, dan kita harus selalu ingat kepada Allah agar ya kita tidak terjerumus akan sesuatu hal yang naudzubillah. Ya, ini mudah-mudahan ini kakak ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Memang sih di dalam ini pun sih kalau kita bicara fikih yang lebih dalam ya, kalau kita bicara fikih yang lebih dalam sih memang itu ada perbedaan lah, kayak ada perbedaan lah, beberapa pendapat ya, ketika kita melihat lawan jenis gitu ya. Itu kalau menurut Imam Rafi'i sih agak enteng ya. Kalau menurut Imam Rafi'i sih kita melihat lawan jenis itu ya diperbolehkan saja, yang penting tidak menimbulkan syahwat. Meskipun kalau misalkan kita melihat pendapat yang lebih mu'tamad kayak Imam Nawawi, melihat lawan jenis itu sebetulnya haram secara mutlak. Oh ini sulit ini kalau kita mengikuti pendapat Imam Nawawi. Untung ada imam yang agak enteng ya, imam yang disampaikan oleh Imam Rafi'i itu nggak haram kok kita melihat lawan jenis, yang penting tidak keluar ada rasa syahwat. Jika ada keluar rasa syahwat maka segeralah kita palingkan pandangan mata kita agar jangan sampai kita terjerumus syahwat itu lebih dalam dan lebih dalam lagi, seperti itu. Apalagi sampai kita membayangkan sesuatu hal yang tidak baik, apalagi kalau misalkan kita bermaksud ingin melakukan dosa dikarenakan pandangan syahwat tersebut ya. Nah begitulah hikmahnya kenapa selalu ada ikhtilafiyah atau perbedaan pendapat ulama. Ya begitulah kakak ya, ini yang bertanya ini yang bertanya anak sekolah kali ya, karena tadi yang dikatakan ini di sekolah katanya ya. Ya sama aja lah ya, ini bagi yang mendengarkan ini kebanyakan pasti yang lebih banyak mendengarkan teteh ini orang yang udah cukup dewasa, makanya tadi teteh contohkan kayak di pabrik, kayak di kantor gitu ya.